Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Teguh, guru IPA SMP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah. Ya, teman-teman, silahkan dilihat di slide ini ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah seseorang yang berbelanja dengan membawa troli untuk membawa barang-barang belanjaannya. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang mendorong tembok. Apakah hasil keduanya berbeda? Ya, mestinya ini berbeda ya. Troli yang didorong ini akan berpindah sesuai dengan arah yang diberikan pada orang yang sedang berbelanja ini. Jadi troli ini bergerak sesuai dengan gaya yang diberikan oleh orang yang sedang belanja ini. Kemudian yang kedua, ya, meskipun didorong sekuat tenaga, maka tembok ini tidak bakalan berpindah. Sehingga untuk gambar yang pertama, troli yang didorong ini akan berpindah, sedangkan gambar yang kedua, tembok itu tidak bakalan berpindah meskipun diberi gaya sebesar apapun. Ya. Kemudian gambar yang kedua, ini ada sebuah bola yang menggelinding dari titik awalnya ke suatu titik, kemudian kembali ke titik semula. Kemudian gambar yang kedua, ini mas-mas ini yang sedang berjalan ya dari satu titik ke titik yang lain. Apakah keduanya berbeda? Jelas berbeda. Titik ini atau bola ini bergulir dari titik awal menuju suatu titik, kemudian kembali ke titik semula, sehingga perpindahannya tidak ada. Kemudian gambar yang mas ini berjalan sehingga jelas ini terjadi perpindahan. Jadi orang ini semula ada di titik A misalkan, kemudian pindah ke titik B. Dari contoh ini ada yang menghasilkan usaha, kemudian ada yang tidak menghasilkan usaha. Apa syarat terjadinya usaha? Yang pertama adalah akan timbul usaha apabila ada aksi atau ada gaya. Kemudian yang kedua, dari aksi atau gaya yang diberikan itu menghasilkan perpindahan. Maka pada contoh tadi, orang yang mendorong troli tadi, troli itu kereta untuk membawa belanjaan, biasanya ada di supermarket ya. Ini menghasilkan perpindahan ya. Jadi troli yang dorong ini menghasilkan perpindahan. Maka tadi orang yang berbelanja tadi menghasilkan usaha. Sedangkan orang yang mendorong tembok ya, meskipun sudah diberi gaya sekuat-kuatnya tidak menghasilkan perpindahan, maka orang yang mendorong tembok itu tidak menghasilkan usaha. Kemudian tadi di slide berikutnya ada sebuah bola menggelinding dari suatu titik ke titik yang lain, kembali ke titik semula. Maka di sini meskipun ada jarak, namun perpindahannya tidak ada. Ingat bahwa pada pembahasan sebelumnya ya, perpindahan itu adalah posisi awal dengan posisi akhir. Karena bola tadi kembali ke titik awal, maka perpindahannya tidak ada. Maka bola itu tidak menghasilkan usaha. Lain halnya dengan mas-mas tadi ya, yang berjalan dari titik awalnya menuju ke suatu titik, ini jelas menghasilkan perpindahan, maka mas-mas tadi menghasilkan usaha.
Nah, bagaimana cara menghitung usaha? Ini saya berikan ilustrasi ya, dua regu A dan regu B ini lomba tarik tambang. Ketika dua regu ini tarik tambang, mestinya ya ada yang kalah, ada yang menang. Misalkan ini yang baju biru ini kalah, kemudian yang oranye itu menang. Yang biru ini menarik ke kiri, kemudian yang oranye ini menarik ke kanan. Karena yang oranye itu yang menang, maka regu yang oranye maupun regu yang biru ini semuanya bergeser ke kanan. Maka dalam hal ini ya, usaha yang dilakukan oleh regu yang oranye ini nilainya positif. Mengapa demikian? Karena perpindahan yang dihasilkan itu sesuai dengan gaya yang diberikan. Jadi yang oranye ini menarik ke kanan dan perpindahannya juga ke kanan. Sedangkan untuk yang regu biru ya, ini menariknya ke kiri, tetapi karena kalah, maka regu yang biru ini bergeser atau berpindah ke kanan. Maka antara gaya yang diberikan dengan perpindahannya berlawanan. Maka usaha yang dilakukan regu yang biru ini nilainya negatif. Jadi ada usaha itu nilai positif, ada yang bernilai negatif. Usaha bernilai positif apabila perpindahan yang dihasilkan searah dengan arah gaya yang diberikan. Kemudian usaha bernilai negatif apabila perpindahan dari gaya itu berlawanan dengan arah perpindahannya. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya usaha, karena usaha itu adalah gaya yang dilakukan sepanjang lintasan, maka usaha itu adalah besarnya hasil kali antara gaya dengan perpindahan, atau secara matematis dituliskan usaha itu W sama dengan F dikalikan S. Nah, F di pertemuan sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya, F itu adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton disingkat dengan N besar. Kemudian S adalah perpindahan. Ingat, ini adalah perpindahan ya, bukan jarak ya, perpindahan. Ini satuannya meter atau disingkat dengan M, dan W-nya adalah usaha, satuannya Joule atau disingkat dengan J besar. Nah teman-teman, ini tadi prinsip-prinsip usaha atau pengertian usaha sudah saya jelaskan. Untuk berikutnya adalah ini kuis ya, ini ada satu kuis. Jelaskan mengapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek atau rem ya, ini bernilai negatif. Nah itu kamu jawab pada kolom chat di video yang ada di sini. Untuk hari ini atau untuk kali ini, video ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.